Halo, pelajaran kali ini merupakan mata kuliah proses bisnis minggu ke-6 tentang operation management. Seperti kita ketahui, pada mata kuliah ini diharapkan ada 5 hal yang bisa dipelajari. Pertama adalah mendefinisikan manajemen operasi dan tahapannya, yang terdiri dari input, conversion, dan disposition. Lalu menggambarkan bagaimana manajemen operasi itu menjamin ketersediaan input. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai tool sederhana untuk manajemen operasi, antara lain Gantt chart, BERT, dan beberapa statistik proses model. Berikutnya, menjelaskan tentang peran manajemen kualitas dalam proses manajemen operasional. Yang kelima adalah memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip quality management seperti Kaizen, just in time, PDAC. PDAC itu singkatan ya dari plan, do, action, dan check. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasional. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih sebetulnya operation management itu? Operation management itu adalah proses yang digunakan perusahaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan materi, ide, produk yang disediakan, untuk mengubah materi dan ide itu menjadi suatu produk, dan kemudian bagaimana menyajikan produk itu kepada pengguna. Oleh karena itu, perlu ada beberapa skill dari operation management. Pertama adalah skill untuk bisa menganalisa problem atau solving skill problem. Ya, kenapa? Karena operation management itu berhubungan dengan proses operasional sehari-hari, sesuatu yang rutin, yang melibatkan banyak orang, sehingga potensi untuk terjadi problem, terjadi miscommunication, terjadi benturan, kesalahpahaman itu cukup besar. Sehingga dibutuhkan juga skill dari seorang operation management adalah organizational skill dan communication skill. Ya, karena ini meliputi suatu bentuk operasional yang dilakukan setiap hari secara rutin dan melibatkan banyak orang. Jadi kalau kita coba sumarikan, ada 3 skill yang dibutuhkan oleh seorang operation management. Analytical problem solving skill, organizational skill, dan communication skill. Berikutnya, operation management di dalamnya juga berhubungan dengan strategic management, berhubungan dengan planning management, berhubungan juga dengan information system management. Ya, karena sebagai seorang operational management, dia harus memikirkan juga planning ke depan, memikirkan strateginya, dan juga memikirkan bagaimana semua itu bisa dipermudah dengan menggunakan sistem informasi, dibuat menjadi lebih simpel, lebih sederhana. Kalau kita bicara tentang strategic management decision, itu termasuk di dalamnya adalah decision untuk make buy analysis. Pemikiran-pemikiran apakah sebaiknya kita memproduksi sendiri atau membeli. Kemudian kemampuan juga untuk bisa menghasilkan produk dalam periode tertentu. Kemampuan maksimal produksi suatu perusahaan. Merancang dan menempatkan fasilitas operasi. Bagaimana produk itu bisa diproses dengan baik, ya, bagaimana layout desainnya, sehingga efisiensi produk itu bisa terjadi ya, dan bisa dicapai. Yang ketiga, tentang operation management proses. Kita sudah belajar bahwa dalam suatu proses bisnis itu selalu ada input dan ada output. Nah, antara input dan output itu selalu ada yang disebut conversion atau pabrikasi. Nah, tugas dari manajemen operasional adalah memastikan bahwa input, raw material, labor, energi, knowledge itu tersedia dengan tepat waktu. Kemudian conversionnya, ya, proses-prosesnya, fasilitasnya, quality controlnya, itu berjalan juga dengan baik. Sehingga diharapkan nanti good service dan information dari outputnya
itu bisa diterima oleh konsumen karena menghasilkan sesuatu output yang sesuai dengan harapan konsumen. Jadi tugas operation management adalah memastikan bahwa di dalam proses input, conversion, dan output semuanya berjalan dengan efektif dan efisien. Input sendiri itu pasokan, ya. Bagaimana dia harus menganalisis materi, part yang dibutuhkan, persediaan bahan baku, komponen-komponen yang harus disiapkan, gitu ya. Pada conversion proses juga harus ada penghematan-penghematan yang mungkin bisa dilakukan, ya. Menciptakan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih mudah. Ya. Jadi di sini pada conversion proses ada hal-hal yang harus dipikirkan, termasuk di dalamnya adalah mendesain proses untuk menjadi lebih simpel, lebih memudahkan, kemudian memonitoring proses tersebut. Pada saat designing proses, ya tentu saja ada urutan langkahnya. Satu proses itu pasti harus dihitung, ya, berapa jumlah yang ingin dihasilkan, ya. Bagaimana urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah pabrikasi. Dipastikan bahwa urutan-urutan itu dari awal sampai selesai dapat dicapai dengan waktu yang sudah ditentukan. Semuanya ini butuh penataan, butuh pendesainan gitu ya, supaya baik adanya. Untuk mendesain suatu proses yang berurutan, ada beberapa alat yang bisa digunakan. Di antaranya Gantt chart, ya, flowchart, PERT, ya. Alat-alat ini biasa memang dipakai pada manajemen produksi. Ya. Tapi kita akan coba melihat sedikit tentang Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Manajemen proyek biasa menggunakan Gantt chart. Ya. Ini merupakan critical path methods tool untuk memastikan orang yang benar, peralatan yang tepat, dan waktu yang benar. Ya. Bentuknya mungkin kita bisa lihat dalam gambar berikut. Contohnya, ini adalah suatu kegiatan untuk pembangunan. Ya. Ada hal yang harus dilakukan, itu kita perlu desain dulu, kita perlu catat dulu dengan rapi. Yang pertama untuk mendapatkan izin, lalu mengorder barang-barangnya, peralatannya, lalu mengecat interiornya, menginstal elektrik dan menginstal lantai, lalu menginstal peralatan, lalu mengetes equipment. Dari A sampai G, aktivitas ini tentu saja tidak bisa dilakukan sekaligus bersamaan. Ada hal-hal yang harus dilakukan lebih awal. Contohnya, misalnya mendapat permit. Lalu harus mengorder equipment-nya dulu. Ya, sebelum peralatan ada, sebelum bahan bakunya ada, sebelum kalau kita membangun itu semen pasirnya tersedia, tentu saja pekerjaan tidak bisa dilakukan, kan? Nah, setelah itu semua ada, baru kita mulai melakukan pengecatan. Ya. Lalu mulai menginstal listrik, menginstal lantai, dalam arti di sini adalah membuat lantai, ya, membuat keramiknya, lalu menginstal equipment-nya, dan kemudian mengetes bahwa peralatan-peralatan itu berjalan dengan baik. Rupanya di sini adalah menginstal baking equipment, jadi alat-alat untuk memasak, ya, untuk melakukan pembakaran, lalu melakukan pengetesan. Dan ini semua kegiatan tidak bisa dilakukan bersamaan. Misalnya untuk menginstal listrik, ya, menginstal listrik itu interiornya sudah harus ada, sudah jadi, gitu ya. Menginstal lantai itu bisa dilakukan bersamaan dengan menginstal listrik. Ya. Tapi peralatan baking tidak bisa dimasukkan sebelum install elektrik dan floor itu selesai. Seperti itu. Berikutnya adalah tentang manajemen quality. Top manajemen operasional perlu menetapkan juga peningkatan produktivitas. Ya. Perlu meyakinkan bahwa manajer dari area yang berbeda bekerja sama dapat meningkatkan efisiensi. Produk yang efisien itu adalah pasti menurunkan biaya, ya, tetapi meningkatkan keuntungan. Nah, bagaimana ini?
supaya membantu penurunan harga, ya, tetapi juga bisa menarik konsumen baru. Oleh karena itu kita perlu beberapa alat, di antaranya Total Quality Management, ada Kaizen, ada Just in Time, ada Process Engineering. Kita coba lihat satu persatu. TQM atau Total Quality Management itu perbaikan yang terus-menerus, ya, bahwa dalam suatu proses atau sebuah aktivitas perlu adanya peningkatan kualitas, ya. Nah, untuk itu kita perlu melihat, ya, peningkatan kualitas itu meliputi juga peningkatan di dalam tenaga kerjanya, ya. Manajer perlu tanggap pada saran atau masalah yang ditemui kualitasnya. Oleh karena itu, pada Total Quality Management ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu kita melihat pada Quality Circle berikut. Nah, Quality Circle di sini berawal dari plan, ya, merencanakan, ya, merencanakan perbaikan-perbaikan, karena mungkin sudah ada masalah, meneliti masalah-masalahnya, kemudian mulai plan, menyusun langkah perbaikannya. Langkah kedua adalah do, melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut, ya. Kemudian cek, memeriksa hasil perbaikannya apakah sesuai dengan apa yang tercatat pada plan, apakah masih perlu ditambahkan, dan yang terakhir adalah action, ya. Mencegah terulangnya masalah, karena itu kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Menggarap, kemudian ini akan berputar, kalau ada masalah akan dicoba untuk menggarap masalah selanjutnya lagi, plan lagi, do, check, action lagi. Jadi kenapa disebut sebagai circle? Karena ini akan terus berulang dengan kemajuan zaman, dengan perbedaan lingkungan, ya, kemajuan teknologi, maka perubahan-perubahan ini bisa terjadi. Ya, kita perlu kembali melakukan planning baru, melakukan aktivitas-aktivitas baru, ya, menyusun perbaikan-perbaikan kembali. Nah, Total Quality Management itu juga berhubungan dengan customer, ya. Perlu kita melihat bahwa customer itu sekarang harapannya mendapatkan barang yang bagus, harga murah, gitu kan. Nah, ini tentu saja ada gap, ya. Gap bahwa kita harus mencari sumber-sumber bahan mentah yang bisa menghasilkan barang dengan harga yang diharapkan konsumen, gitu ya. Nah, gap ini yang perlu selalu dicoba coba untuk diminimalis, gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana suatu perusahaan bisa mendapatkan bahan mentah yang bagus tapi harganya cukup efisien, ya, sehingga juga menghasilkan barang yang kualitasnya sesuai yang diharapkan konsumen dan harganya memang sesuai dengan kemampuan mereka untuk membeli, gitu ya. Kemudian supplier dan TQM. Supplier harus dianggap sebagai partner, ya. TQM dengan production process, ya, bagaimana teknik TQM itu juga berfokus untuk meningkatkan proses produksi, supaya proses produksi kalau bisa diperbuat untuk lebih singkat, lebih simpel, menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit, ya, menggunakan secara computerized sehingga semua berlangsung dengan lebih cepat. Nah, hal seperti itu termasuk tugas dari quality management. Nah, berikutnya adalah proses perbaikan yang terus-menerus. Salah satu prinsip yang banyak dipakai oleh perusahaan Jepang yaitu Kaizen. Ya, Kaizen itu mengurangi pemborosan material, persediaan, juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam langkah-langkah produksi. Dan aktivitas yang tidak menambah nilai itu tentu saja perlu dihilangkan, ya, untuk diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Just in time itu adalah tepat waktu, yaitu koordinasi yang erat di mana barang itu tidak disimpan terlalu lama di gudang. Jadi persediaan maupun barang jadi itu just in time, tepat pada waktunya. Saat harus mengirim barang jadi kepada konsumen, barang sudah tersedia. Saat mau memproduksi, bahan mentah juga sudah tersedia, tapi tidak berlebih.
Karena barang yang berlebih di suatu gudang itu menimbulkan juga suatu risiko, ya. Risiko barang itu rusak, risiko bahwa ada modal yang kita tanamkan di situ yang berhenti, ya, modal yang berhenti karena produksinya belum terjadi gitu ya, padahal kita sudah membeli bahan mentah cukup banyak. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu kita perlu konsep just in time, ya. Konsep yang sesingkat mungkin, ya. Barang di gudang baik bahan mentah maupun barang jadi itu tepat pada waktunya. Nah, proses reengineering adalah proses untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak efisien, ya. Mengurangi paperwork. Dalam hal ini kita pasti menggunakan lebih banyak computerized gitu ya. Seluruh proses produksi dalam satu perusahaan itu perlu dirombak. Itu yang disebut sebagai proses reengineering. Ini seringkali terjadi, ya, karena dengan kemajuan zaman memang segala macam software itu tersedia gitu ya. Kita juga bisa melakukan development terhadap sistem computerized yang ada dalam satu perusahaan. Nah, tentu saja pengembangan ini membutuhkan satu perombakan yang cukup fundamental gitu ya, perlu radikal, perlu mendesain ulang seluruh proses yang ada. Nah, ini yang disebut sebagai proses reengineering. Oke, terakhir adalah tentang tugas. Tugas, gunakan konsep PDAC atau PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, untuk menganalisa kasus perusahaan yang diberikan. Nanti ada kasus yang akan saya berikan pada file yang berbentuk Word. Apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahapan PDAC di perusahaan. Ya. Lalu pada kasus tersebut juga kalian diminta untuk bagaimana penerapan Kaizen. Coba diuraikan, ya. Coba dijelaskan. Nah, kedua tugas ini tolong disubmit dalam bentuk Word di dalam Google Classroom, ya. Jadi ada dua tugas yang kalian bisa tulis dalam bentuk Word kemudian disubmit. Begitulah kira-kira, ya, mata kuliah week ke-6 tentang Operational Management. Sampai bertemu pada mata kuliah berikutnya.